akan bertanya ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya kalau saudara menganggap bahwasanya apa yang saya uraikan di awal itu adalah sesuatu penafsiran keliru dan salah konteks. Ingat, saudara Erben, orang-orang Yahudi diceritakan dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta 21 nomor 28. Di situ mereka berseru, "Hai orang-orang Israel, please, ya, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci kita." Ini orang-orang Israel diseru kalau Paulus itu adalah penyesat. Mereka mengatakan Paulus ini adalah penyakit sampar. Boleh Anda baca di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Sedangkan di dalam kitab saudara diceritakan seperti apa yang saya uraikan tadi, bahwasanya justru Paulus ini ya, di tempat yang lain diceritakan justru iblis yang menjadi pendukungnya. Orang-orang ini, Paulus in the gang, adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Keselamatan yang mana ini? Sehingga kalau saya analogikan, Paulus seakan-akan mengatakan, diam, jangan ribut. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kata Yesus, waspada terhadap seseorang yang datang di tengah-tengah kamu. Nah, lalu kemudian ketika saudara mengatakan ada kutukan, sehingga kemudian harus ada yang menebus. Saya katakan kepada saudara, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas bahwa yang dikutuk kemudian itu adalah iblis, ular. Pengakuan Hawa dan Adam juga mereka tergelincir karena iblis. Tapi pengakuan Paulus dituduhkannya kemudian kepada Adam dan Hawa. Anda membuat semua narasi, padahal Tuhan menyatakan di dalam Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan itu, mereka diberkati. Lalu mereka diberi nama manusia. Pada waktu mereka diciptakan, mereka sudah diberkati. Adam diberkati. Lalu kemudian Adam bertaubat, dia diampuni. Coba, berarti tidak ada dosa lagi terhadap dia. Lagian dosa yang dilakukan oleh Adam adalah dosa-dosa dia sendiri. Kenapa harus keturunannya? Siapa yang mengatakan bahwa keturunannya juga mewarisi dosa? Nah, coba kita lihat bagaimana pengajaran kitab saudara. Di dalam 2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu nampak di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini adalah angkatan pertama. Orang-orang yang ada di sekeliling Yesus. Akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, kekal di neraka maksudnya. Nah, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang menebus mereka. Mereka menyangkal Tuhannya Bani Israel yang menebus mereka dari perbudakan Mesir, mengajarkan bahwa dia telah inkarnasi menjadi manusia bernama Yesus. Dia ingkar, di mana Tuhan yang membebaskan mereka sebagai penguasa yang telah menebus mereka dari perbudakan Mesir itu, diajarkan tidak ada ilah lain selain aku. Aku tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun. Tapi kemudian diajarkan lain daripada pengajaran yang seharusnya. Makanya dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, karena itulah saya katakan kepada saudara, dukungan iblis itu datang untuk Paulus. Iblis sebagai orang yang mengkampanyekan itu. Dan coba lihat bagaimana iblis selalu senarasi dengan pengajaran Paulus. Iblis meneriakkan kepada Yesus, kepada orang-orang bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah anak Tuhan. Di mana-mana iblis selalu mengajarkan itu. Bahkan iblis memberikan teori dan praktek menyembah kepada Yesus, sujud menghambakan diri kepada Yesus. Itu iblis juga yang melakukan itu. Sehingga Paulus pun mengajarkan hal yang sama. Oleh karena itulah saya katakan Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 jelas terlihat bahwa iblis mendukung misi Paulus dengan mengatakan Paulus itu adalah orang benar, Paulus itu adalah jalan menuju kepada keselamatan. Sementara kalau kita melihat pengajaran Yesus, waspadalah terhadap ahli Taurat, orang Farisi dan seterusnya. Silakan.
Oke ya, jadi